Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrata a'yunina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Doktor, saya awali Kiai Haji dulu nih. Karena di mana-mana mendahulukan doktor. Kalau saya agak setuju. Kiai Haji lebih mulia dari doktor, lebih tinggi dari Doktor Al-Mukarram Kiai Haji Doktor Abdul Ghafur bin Al-Mukarram Allah yarhamu Asy-Syaikh Bah Maimun Zubair MA, yang sudah rauh menyisihkan waktu dan tenaga untuk kita semua di hadapan para asatidz. Alhamdulillah, kita bersyukur, ucapan yang paling mendalam di hati kami semua, alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau adalah putra kelima dari almarhum yang sekarang saat ini menjadi ketua Sekolah Tinggi Al-Anwar ya, di Sarang ya, Stai Al-Anwar, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Anwar 3 ya. 3 beliau, Masya Allah. Beliau adalah kakak kelas saya di Mesir. Saya hanya sampai S1 di Mesir, lanjut di Sudan S2 S3. Beliau dari S1 sampai S3 di Mesir, mumtaz lagi. Allahu Akbar. Dan halaman untuk menulis disertasi itu sampai 7.000 ya. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Ini termasuk mahasiswa Indonesia yang langka dalam disertasi seperti itu, yang luar biasa. Sehingga saya harap menjadi pendorong untuk ustadz-ustadz ya. Tidak hanya S1 di sini, tapi S2, S3 insyaallah luar negeri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau juga Masya Allah kemana-mana ngisi pengajian dan lain sebagainya, bahkan ke luar negeri. Subhanallah, luar biasa. Kami sangat bersyukur kehadiran beliau. Kami masih ingat beliau datang ke sini pertama 2016, acara ulang tahun Haul Al-Amin 64 tahun. Beliau sebagai salah satu pengisi seminar internasional waktu itu. Alhamdulillah, ini kunjungan kedua, sebentar lagi ketiga, keempat, insya Allah kita sangat welcome. Kami sering tetap muka ketemu di Mesir, Masya Allah, ketemu di Bank Indonesia kadang-kadang, sama-sama penggiat ekonomi syariah, Masya Allah, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur, luar biasa. Ini Pak Kiai, ini ngaji bebas. Terserah bagaimana update masalah yang sekarang. Kalau spesialis beliau jurusannya tafsir, ahli tafsir. Sementara Gus Baha sudah pulang duluan semalam, jadwalnya padat. Berarti kita harus bikin acara lagi mengundang Gus Baha dan Gus Ghafur dengan acara yang khusus untuk beliau-beliau di waktu yang lain insya Allah. Terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi barokah insya Allah. Sebelumnya kami akan membuka acara dengan sama-sama bil iftitah suratul Fatihah, tawassul wabil khusus ilal marhum Bah Syekh Bah Maimun Zubair, juga almarhum ayahanda Kiai Haji Muhammad Tijani Jauhari. Beliau kedua-duanya kenal sejak dulu sangat lama. Almarhum Kiai Tijani sejak di Robitoh di Mekah selalu menyambut beliau bersama semua tokoh-tokoh NU, menyambut di rumah di Mekah. Pas
pasti itu. Saya masih kecil ketemu tokoh-tokoh NU yang luar biasa. Ini di Mekah, waktu haji, umrah selalu dan selalu. Apalagi Gus Mus itu teman akrab almarhum. Ya. Gus Dur almarhum Allah yarhamu juga sangat akrab dengan almarhum. Luar biasa. Ini mohon tawasulnya kepada Al-Mukarram Ki Haji Fauzi Rasul. Beliau adalah alumni Tebu Ireng dan salah satu anggota Masyayikh Al-Amin. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin والسادة والصالحين والعلماء العاملين وجميع الأربعة المجتهدين ومشايخنا مشايخنا وجميع المرحومين مؤسسي هذا المعهد معهد الأمين الإسلامي برندوان وأساتذتنا أساتذتنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سير لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونحث تلاوتنا ودعانا بالمرحومين Mbah Kiai Haji Al-Haj Maimun Zubair wa Kiai Al-Haj Muhammad Tijani Jawahari ja'alallahu kubrayhima rawdatan min yadil jinan wa ma ja'ala kubrayhima hubratan min furan niran wa ghafara lahuma dhunubahuma wa rahimahuma wa adkhalahuma jannatahu an-na'im al-abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sayyulillahi wa lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih, jazakumullah khairan jazaa. Mudah-mudahan kita dapat barokah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami merasa terhormat Pak Kiai bisa menyampaikan apa saja ya tentang masa depan dan bagaimana masalah sekarang. Ya terserah Pak Kiai apa yang disampaikan. Untuk para asatid ini, asatid bujang, ini asatid berkeluarga, masyayikh ini. Ada yang setengah masyayikh, nah, masih muda. Yang sudah masyayikh ini sudah majelis. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du, yang terhormat para masyayikh, para pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Renduan, Pak Kiai Ahmad Fauzi Tijani, Pak Kiai Fauzi tadi, Kiai Fauzi Rasul, para masyayikh, Kiai Bustomi. Ini saya entah berapa kali ya saya menginap atau berkunjung ke dalam Kiai Bustomi ini. Istri saya kebetulan juga teman dari Neng Aisyah ya, adik ya. Waktu dulu
main kemana gitu ya, saya ada acara di dekat sini juga, yang main ke sini istri saya kebetulan, ini juga janjian kayaknya dengan Neng Aisyah kayaknya ya. Ini teman di Mesir, karena istri saya juga dulu sekolahnya di Mesir ya. Para masyayikh, para santri semuanya, para mahasiswa, dan mungkin juga ada yang mahasiswi di belakang atau di mana, semuanya yang hadir. Saya ingin membacakan salah satu makalahnya Syekh Ibnu Athaillah Sekandari yang terkenal barangkali ya. Barangkali saya juga agak lupa-lupa mungkin ya. Salah ya, mohon maaf ini ya. Syekh Ibnu Athaillah itu pernah mengatakan begini ya, idfan wujudak fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan lam yatimma natajuhu, atau apa gitu pokoknya sekitar itu. Jadi idfan wujudak fi ardil khumul, tanam dirimu dalam bumi tidak dikenal ya. Khumul itu artinya tidak dikenal ya, bumi yang banyak orang tidak dikenal. Sesuatu yang tumbuh dan dia tidak pernah ditanam, itu hasilnya tidak akan baik. Agar hasil itu baik harus pernah ditanam. Tanamnya di mana? Fi ardil khumul, kata Ibnu Athaillah ya. Saya suka dengan salah satu makalah Ibnu Athaillah dalam bukunya Al-Hikam. Kalau kita nanam jagung, jagung disemai begitu saja enggak ditanam, ya hasilnya tumbuhnya tidak baik. Tapi kalau biji jagung itu ditanam dalam-dalam dikit, tapi jangan terlalu dalam, nanti bosok ya. Tahu bosok enggak? Busuk ya. Ya, jangan terlalu dalam ya, tanam gitu. Itu nanti kalau tumbuh hasilnya luar biasa gitu. Nah, saya merasa santri-santri itu terutama di pandemi ini, itu anggap saja menjalankan makalahnya Ibnu Athaillah. Enggak pernah kemana-mana, di pondok, di karantina, suruh baca kitab, suruh ini, anggap aja itu udah ditanam sama orang tuanya, ditanam sama kiainya. Mudah-mudahan nanti hasilnya baik. Orang-orang yang hebat itu pasti pernah ditanam. Nggak pernah ditanam, nggak pernah menjadi orang hebat. Di makalah yang lain kalau tidak salah, salah satu hal yang paling bahaya bagi seorang murid itu adalah terkenal sebelum saatnya. Belum saatnya terkenal tapi sudah terkenal. Usianya masih 20, masih 25 tapi sudah show di mana-mana, itu salah satu alamat tidak baik. Catatan yang lain itu ya. Kita membaca sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu mulai dari lahir sampai usia 25 tahun. Lahir, terus diasuh sama kakeknya, disasuh sama pamannya, lalu dagang, lalu nikah dengan Khadijah, umurnya 25 tahun, istrinya 40 tahun. Tapi setelah itu kita tidak tahu sejarahnya Nabi. Sejarah Nabi itu muncul kemudian ketika usianya 40 tahun. Jadi nikah, tidak tahu bagaimana, usia 40 tahun diangkat jadi Nabi. Ada fase 15 tahun di mana kita tidak mengenal Nabi Muhammad. Kemungkinan besar 15 tahun itu adalah masa Kanjeng Nabi ditanam. Karena sesuatu yang tidak pernah ditanam itu hasilnya nggak akan baik. Itu mungkin 15 tahun itu adalah masa-masa Kanjeng Nabi sedang ditanam. Itu. Muncul kemudian hubbiba ilaihi
at-tahannuts fi ghari Hira. Itu ketika usianya sudah mendekati 40 tahun. Tapi apa yang terjadi 40 tahun itu kita tidak pernah sepenuhnya tahu. Dan masa 15 tahun itu menghasilkan nabi yang luar biasa. Makanya kalau cara Jawa itu kalau pengen dadi kiai ya kadang semedi barang. Wong Kanjeng Nabi ya semedi di Gua Hira. Punya kholwat, punya apa? Ya itu ya itu. Tadi kemarin saya diajak ke bupati itu apa namanya di Pendopo itu juga katanya ya Busyra di dalam apa namanya istana itu kan, istana apa itu pendoponya bupati keraton itu juga ada tempat semedinya, ada tempat uzlahnya, ada tempat ininya. Ya memang harus ada itu. Makanya kenang-kenangan Nabi di masa-masa itu, kalau Nabi itu setiap malam itu pasti bangun tidur untuk bermunajat itu ya itu kenang-kenangannya. Ya. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu orang kota. Nabi Musa itu orang kota. Lahir dialirkan cara Jawane dikintirno, dialirkan ke sungai, ditemu oleh Fir'aun, maka ya, Musa itu jadi Fir'aun, jadi anaknya Fir'aun sampai besar menjadi orang kota, hidup seperti hidupnya pangeran Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika Nabi Musa itu mau diangkat jadi nabi, hal yang dilakukan oleh Gusti Allah kepada Nabi Musa adalah menanamnya. Jangan sampai tiba-tiba jadi nabi, tidak pernah ditanam. Maka nggak ada ceritanya orang jadi nabi di pasar, itu nggak ada. Nabi kok di pasar itu kan ya gimana gitu ya, menyalahi aturan. Setelah jadi nabi di pasar nggak masalah, tapi proses-proses jadi nabi kok di pasar itu ya agak gimana gitu. Ya, makanya Nabi siapa Musa alaihissalam itu disebut jalannya juga jalannya agak rumit dikit, mukul orang, mukulnya mungkin pakai tangan kanan sehingga mati ya. Kalau mukulnya tangan kiri kata orang Jawa masuk rumah sakit. Makanya Nabi yang jaduk itu termasuk Nabi Musa alaihissalam. Pukul tangan kanan nggak sengaja mati itu mati. Kipti, orang Kipti mati. Dicari, beliau lari sampai kematian, ketemu Nabi Syu'aib. Terus kata Nabi Syu'aib dalam satu cerita dalam Al-Quran disebut, qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Kamu akan saya nikahkan dengan anakku ini, maharnya khidmah 8 tahun. Fa'id atmamta asyran famin indik. Kalau kamu tambah 2 tahun menjadi 10 tahun, itu minangka khidmahnya kamu cuma-cuma kepada saya. Dan ini sering dinggo dalil kiai-kiai nek tamat pesantren kadang-kadang ditambahi 2 tahun khidmah calon Nabi Musa. Kalau kamu mau nambah 2 tahun, itu sudah di luar proses pendidikan saya, itu khidmah kamu. 8 tahun ditambah 2 tahun sebelum jadi Nabi. Itu ditanam. Prosesnya melalui membunuh orang, prosesnya melalui njotos wong. Jadi kadang-kadang ya gitu, wali itu kadang-kadang ya prosesnya agak aneh-aneh ya kadang gitu. Njotos wong, para pesantren ben ora digoleki polisi, metu teko pesantren dadi wali. Musa alaihissalam itu kan prosesnya kan nggak sengaja. Kenapa sih Nabi Musa itu lari? Ya nggak sengaja, ya murni karena lari itu, tidak punya keinginan jadi nabi. Ya memang karena lari, takut lari ketemu
Syuaib dalam cerita itu dinikahkan, maharnya 8 tahun. Nah, makanya ayat kemudian falamma qada Musal ajala wasara bi ahli anasa min janibi turi nar, dan itu jadinya nabi. Jadinya nabi itu ketika sudah proses 10 tahun nabata, kata siapa? Ibnu Athaillah, selesai pulang tiba-tiba melihat api, dipanggil sama Gusti Allah, yaitu proses kenabiannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi jangan takut prosesnya awalnya kurang baik, jotos suwong apa terus nakal, tidak perlu khawatir. Nabi Musa juga begitu. Ya, tapi jangan disengaja. Bagus. Saya cerita sedikit-sedikit, saya tidak bisa lama ya. Ini Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu ceritanya seperti apa sih? Nabi Yusuf itu ceritanya cilik, cemerlang. Dan saya bilang, salah satu hal yang paling berbahaya dari seorang murid itu terkenal sebelum waktunya. Itu bermasalah. Ya. Kecil, cemerlang, dimasukkan ke dalam sumur, dibawa ke Mesir jadi budak, dijual, diangkat jadi anak, orangnya pinter, disenangi sama ibunya, larinya kemana? Ke penjara. Ya, tapi tadi ya, jangan sekali-kali menyengaja. Kalau itu dikersakno Gusti Allah nggak masalah, tapi jangan sekali-kali sengaja saya kepingin jadi nabi, saya mau masuk penjara dulu. Itu berbahaya. Ya. Maka prosesnya Nabi Yusuf itu di penjara, masuk penjara. Wadakhala ma'ahu, masuk as-sijna fatayan, ya. Ada 2. Menurut yang saya pahami itu kayaknya ada yang mengatakan dulu Nabi Yusuf. Ya. Keluarnya lebih dulu 2 orang ini. Keluarnya lebih dulu. Yang satu kemudian menjadi pembantu atau apa, yang satu kemudian dibunuh, tapi keluarnya lebih dulu. Yang Nabi Yusuf keluarnya belakangan. Jadi jangan anggap orang yang di pondok pesantren keluarnya lama itu tidak sukses. Boleh jadi itu yang sukses itu yang keluarnya yang akhir-akhir itu. Karena masuk bersama 2 orang, tapi yang sukses yang keluar terakhir, Nabi Yusuf alaihi. Tidak ada satupun orang yang bilang Nabi Yusuf masuk, yang saya tahu ya, Nabi Yusuf masuk penjara sudah jadi nabi. Tidak. Nabi Yusuf itu jadi nabi, itu kelihatan jadi nabi itu ketika 2 temannya itu bermimpi. Ceritakan tentang mimpi saya ini. Lalu Nabi Yusuf memberikan takwil-takwilnya. Sudah bisa takwil ini kan artinya jadi nabi. Berarti ketika diangkat jadi nabi itu posisinya di mana? Penjara. Jadi ada nabi itu yang diangkat jadi nabi itu justru di penjara. Bayangkan. Makanya masuk penjara itu ya, kalau cerita ini ya bukan berarti nanti kalau kita masuk penjara nggak sedih, tapi boleh kita ngomong jangan sedih banget lah supaya ngerti bakat-bakat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ya Allah Gusti, itu jadi penjara, masuk penjara itu untuk jadi nabi, untuk jadi nabi. Itu Nabi siapa? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang yang tidak pernah ditanam. Jangan berharap hasilnya akan baik. Butuh ditanam seperti ini.
Nabi Muhammad. Ya kalau saya sih percaya Nabi Muhammad itu memang sengaja sejarah itu tidak membahas 15 tahun usia pernikahan sampai umur 40 tahun. Itu memang tidak pernah. Tidak ada yang bisa mengusik itu kira-kira 15 tahun itu apa itu. Sama dengan Nabi Yusuf, Nabi Musa alaihissalam. Wong Nabi Musa itu berandalan. Ya nek ngarani berandalan ora dalam arti perspektif sing nuwakal banget, tapi hidupnya di kerajaan. Ora bakat jadi nabi lah. 8 tahun kok bisa mengubah iku 8 tahun itu kira-kira ngopo ya ora ono ceritane. Ya 8 tahun begitu saja ditambah 2 tahun. Nabi Yusuf alaihissalam urip nenggone Azizi Misr dengan segala kemewahannya, masuk penjara. Menurut cerita ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 25 tahun, ada yang bilang 12 tahun di penjara. Ada yang mengatakan jauh dari ayahnya Yakub selama 22 tahun. Jadi kalau mondok lama sampai jadi ustadz, lalu tadi disampaikan oleh Kiai, semoga bisa keluar negeri jauh dari orang tua, apa anggap saja itu sedang ditanam oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan, tadi dari awal sudah saya kasih catatan, ojo jeru-jeru engko bosok. Lama, masya Allah, mondok sampai umur 50 tahun, mulai wis tua ya kan. Iki piye to iki arep sekolah nang Mesir kok sampai 50 tahun iki ngopo di Mesir ini lagi apa nih? Sampai usia 50 tahun. Kalau ditanya kamu ngapain ini? Sedang ditanam. Nah, itu lokal staff jadi apa itu bus. Saya khawatir itu kok nggak tanam-tanam, ternyata setelah dibuka ternyata sudah busuk itu, bahaya juga. Ya luar biasa itu. Para ulama-ulama itu begitu. Seringkali butuh ditanam itu tadi. Ini cerita-cerita tentang orang-orang hebat ya. Nabi Yunus alaihissalam, masya Allah ya. Nabi Yunus itu nabi yang lari dari kaumnya. Ono nabi purian barang ya, ono nabi purik barang. Nabi Yunus alaihi assalam, umat repot kabeh tinggal melayu sama Gusti Allah di siksa dalam tanda petik. Setiap kali naik perahu, perahunya oleng terus diundi. Siapa yang keluar dia harus turun dari kapal. Keluar namanya Nabi Yunus. Gak mungkin balik no nabi kok dimetu piye, gak mungkin. Tapi setiap itu yang keluar Nabi Yunus. Ya terpaksa ya nyun sewu nabi jenengan sing medal. Wong metu terus. Nabi Yunus alaihissalam, bayangkan. Sampai kan misalnya ya numpak bis. Bisa kabutan yang mudun siji yang keluar Kiai Tijani kan ya mesti medin. Ojo balik no, Kiai metu piye. Tapi metu terus. Ya terpaksa harus keluar, tenggelam. Setelah tenggelam, setelah dimasukkan, dimakan ikan. Fi dzulumat. Kegelapan. Kegelapan laut, kegelapan malam, kegelapan perut. Enggak lihat apa-apa. Tapi berkat itu doanya orang tobat paling top, doanya siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Sampai sekarang dikenang doanya Nabi Purik, ya itu dikenang. Ya kalau saya melihat ya ini bagian dari nabata itu tadi, sesuatu itu harus ditanam. Bahkan Nabi itu harus ditanam. Sesuatu yang tidak pernah ditanam jangan harap tumbuh dengan baik. Belum apa-apa sudah terkenal ya, belum apa-apa sudah aku pengen ini, nah, itu alamat tidak baik. Ada ulama yang ekstrim, menurut ahli fikih tidak boleh, tapi kalau para wali kadang-kadang membolehkan. Tapi ya kita ngikuti yang fikih-fikih aja lah gitu ya. Embo-embo jadi pencuri,
durung apa-apa. Ada wali itu yang belum apa-apa udah terkenal saking bingungnya. Akhirnya pakai baju yang apik sing kira-kira didarani pencuri. Keluar akhirnya dia dianggap sebagai apa? Pencuri. Saya kepengen jadi wali, belum jadi wali kok sudah terkenal. Ada yang kemudian sampai gitu. Yang itu menjadi polemis bagi para ahli fikih sama ahli wilayah. Yang fikih tetap ngeritik. Fikih tetap ngeritik. Memang tugasnya fikih yang ngeritik. Nabi Musa aja ngeritik Nabi Khidir. Karena tidak sesuai dengan fikih. Tapi bagi Nabi Khidir ya ini jalan hidup saya. Nggak bisa ketemu. Itu ya dalam rangka itu semuanya. Pokoknya ya kesempatan pagi ini saya tidak bisa lama-lama ya itu ya. Pokoknya pandemi ini terutama mahasiswa yang bagian sana itu panas-panas dikit gini ya kamu harus sabar. Karena sedang ditanam. Tanam itu harus sabar gitu ya. Siapa tahu bisa jadi orang top-top itu tadi. Amin ya rabbal alamin ya. Siapa namanya Al-Imam Asy-Syafi'i ya, itu juga begitu sama. Ketika melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik, umurnya 14 tahun. Sebelum ngaji kepada Imam Malik, karena kepingin ngaji pada Imam Malik, kitabnya dihafalkan dulu. Al-Muwatta sebelum ngaji sudah dihafalkan karena kepingin ngaji sama Imam Malik. Lalu ketika berangkat di Riyadhoi, naik unta karena mendapat tumpangan dari Mekah menuju ke Madinah. Riyadhahnya Imam Syafi'i karena ingin belajar kepada Imam Malik. Riyadhahnya membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah, perjalanan 7 hari naik unta, khatam Al-Quran 14 kali. Tadi 1 hari 7 kali ya, 14 kali. Setiap hari khatam. Niat Riyadhah kepingin ngaji kepada Imam Malik. Kadang-kadang anak pondok sekarang sebelum masuk pondok diajak ke mall dulu. Nah sebelum pondok nggak gak oleh apa-apa, yuk neng delok biskup sih. Kalau delok ini kadang-kadang ya selas. Kiai sekarang kan gitu ya, daripada kalau pondok ngene-ngene bentuknya gak apa-apa wis. Tapi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i itu ya nggak pas. Karena Imam Syafi'i itu mau belajar sama Imam Malik, itu riyadhahnya dalam perjalanan 14 kali khataman Al-Quran. Al-Imam Syafi'i setelah di Imam Malik tidak pernah pindah pondok sampai Imam Malik wafat dan seterusnya. Itu Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu mazhabnya Maliki. Sebelum kemudian hari beliau mendirikan mazhab tersendiri, dulunya beliau itu min abna'i Malik, termasuk muridnya Imam Malik. Mazhabnya Imam Maliki, fanatik kepada Imam Malik, Al-Imam Syafi'i ya. Para santri semuanya ya, jadi sama-sama lah. Saya juga pengen memendam diri. pengen memendam, ya Allah Gusti, pengen membatasi, pengen memendam. Jadi ini juga sekaligus menjadi ingatan, pengingat untuk diri saya sendiri ya, sebelum untuk adik-adik semuanya ini ya. Baik, saya kira itu ya pagi ini, semoga ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin ya. Santri-santri ya, itu yang sebelah sana. Kalau sini kan sudah ustaz-ustaz, yang sebenarnya itu kayaknya masih mahasiswa, masih santri-santri. Tolong diniati itu tadi ya, pandemi tidak boleh keluar, tidak ini, saat lainnya menjadi bebas karena enggak sekolah. Ini sekolah diniati itu aja, sedang dalam proses menjadi Nabi Musa, menjadi Nabi Yusuf, siapa lagi tadi, Nabi Yunus, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا بحب العلم وبحب أهل العلم وبحب الاجتهاد في طلب العلم. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا لذة الطاعة. اللهم ارزقنا لذة العبادة. اللهم ارزقنا لذة طلب العلم. اللهم اجعل هوانا في طاعتك. اللهم اجعل هوانا في طلب علومك. اللهم اجعل هوانا في طلب رضاك. اللهم ارزقنا لنا يا الله ولأولادنا وطلابنا وطالباتنا حياة في كنف الإيمان والعلم. اللهم ارزقنا حياة ترضاها. اللهم ارزقنا حياة طيبة. اللهم ارزقنا حياة سعيدة. اللهم ارزقنا حياة توصلنا إلى رضاك توصلنا إلى جنتك. اللهم إنا نسألك يا الله حياة تلحقنا يا الله بالصالحين بالأنبياء والمرسلين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم بارك لنا في معاهدنا. اللهم بارك لنا في مدارسنا في جامعتنا خصوصا هذه الجامعة هذه المدرسة هذا المعهد وصاحبه ومربيه ومحبيه وطالبيه وطلابه وطالباته. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih yang saya hormati Kiai Haji Dr. Abdul Ghafur. Mudah-mudahan menjadi karena ini dari hikmah, jadi hikmah untuk kita semua insyaallah. Amin. Dan doa beliau mudah-mudahan terkabul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Menjadi ulama solehin insyaallah. Tidak ada istilah ulama lurus gak lurus ya. Yang penting soleh. Al-muhim soleh. Soleh di sini manfaat untuk dirinya dan manfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan insyaallah. Alhamdulillah alumni Al-Amin tersebar seluruh dunia sekitar 10 ribuan yang terdata. Ada di mana-mana. Dan kita sebagaimana sunnah pondok ini, Al-Amin ini tidak mengajarkan harus fanatik pada satu golongan. Silahkan golongan mana saja. Tapi untuk Al-Amin untuk semua golongan kecuali yang sesat. Itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai. Mohon doanya, apapun doanya di perjalanan dimanapun doakan kami. Insyaallah mudah-mudahan ini generasi selanjutnya menjadi generasi penerus para almarhumin insyaallah. Dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairul jaza. Kita nakhtatim liqa'ana hada biqira'ati barakati wa asrari umul furqan. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitan. سمعنا مغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق أقم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.